Halo Sobat Mandaya, saya Ameliana Mardiani Susanto. Saya dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Kebetulan saya ada konsultan ekokardiografi. Jadi pemeriksaan ekokardiografi itu sebetulnya prinsipnya ultrasound. Jadi kayak pemeriksaan ultrasound biasa. Mungkin kita bisa tahu sebelumnya ada ultrasound untuk ibu-ibu hamil, untuk melihat bayinya, atau untuk liver, atau di perut gitu ya. Ini khusus untuk jantung. Prinsipnya ultrasound. Kalau kardiovaskular pencitraan yang lain, mungkin bisa CT scan atau MRI. Kelebihannya ekokardiografi ini adalah dia relatif lebih aksesibel. Kemudian bisa dilakukan pemeriksaan ekokardiografi berulang-ulang tanpa ada risiko radiasi atau yang lain-lain. Jadi ekokardiografi itu ada yang kita sebut sebagai transthoracic ekokardiografi atau ekokardiografi yang memeriksanya lewat dada. Itu sama sekali tidak menyeramkan. Jadi seperti USG biasa, cuman dadanya yang diperiksa. Kita pakai probe, yaitu suatu alat untuk sebagai sumber ultrasoundnya dan menangkap kembali ultrasoundnya. Kemudian dikasih jelly sedikit lah di dinding dada itu supaya kita lebih jelas melihatnya. Jadi pada umumnya pemeriksaan ekokardiografi tentu saja yang basic, yang mendasar adalah transthoracic ekokardiografi. Itu adalah pemeriksaan dasar ya. Jadi transthoracic echo saja sudah bisa membedakan jantung yang normal dan jantung yang tidak normal pada umumnya. Satu lagi adalah transesophageal ekokardiografi, yaitu memeriksa ekokardiografi dengan memasukkan probe ke dalam esofagus atau jalan makan. Mungkin seperti endoskopi kalau yang kita tahu. Cuman kita melihat secara ultrasound jantung, karena jalan makan itu berada tepat di belakang jantung sehingga kita bisa melihat jantung dengan lebih jelas dibandingkan kalau kita melakukan transthoracic ekokardiografi. Ini kita sebut sebagai pemeriksaan yang semi-invasif karena memasuki tubuh lewat jalan makan itu. Nah itu kurang nyaman ya untuk pasien. Rasanya nggak enak ya, kayak kecolok gitu. Tapi biasanya kita selalu memberikan anestesi lokal di tenggorokan supaya dia tidak terlalu berasa nggak enak. Tapi tetap saja masih berasa karena pasiennya masih sadar. Pada umumnya kita tidak membuat pasiennya tidur. Jadi pada waktu itu pasien diminta untuk menelan, jadi kayak menelan mie atau kue tiaw yang besar, kita suka bilang begitu. Nah kemudian proses yang paling nggak enak adalah waktu menelan. Setelah alatnya di dalam sih nggak terlalu berasa apa-apa. Biasanya prosedurnya hanya 10-15 menit ya. Kita to the point melihat apa yang ingin kita cari. Persiapan pasien adalah pasien harus puasa, tidak makan, tidak minum 6 jam sebelum tindakan TEE tersebut. Karena apa? Kalau lambungnya penuh kita masukin alat, kemudian muntah, itu bahaya. Jadi kita kosongin dulu perutnya, kita kosongin sehingga kalau kita masukkan alat pasiennya mual, muntah, nggak ada isi makan, isi perut yang keluar tuh nggak ada.